Gila men, akhirnya ini gapnya kepanjangan ini, nunggunya bosan. Jadi gue berdoa banget NBA Finals kali ini bakal sekeren itu, karena besok game pertama akan segera dimulai antara Dallas Mavericks melawan Boston Celtics di TD Garden jam 7.30. Jadi kita akan preview, di episode ini kita akan preview dan membahas apa-apa aja yang menarik, match-up apa aja yang penting buat kita saksikan, dan drama-drama yang mungkin akan menyertai perjalanan NBA Finals ini. Kita juga akan melihat prediksi dari Marquise Bolden dan juga Grant Williams. Kira-kira mereka berdua jagoin siapa ya? Oke, let's go. Ngobrol NBA episode 146. Gue harus lihat dulu terakhir recording episode berapa, karena gapnya udah mau seminggu nih, sejak kemarin hari Jumat terakhir bikin episode untuk memberikan selamat kepada Dallas Mavericks yang akhirnya tembus ke NBA Finals menyusul Boston Celtics. Setelah itu gue nggak bikin episode. Hari Jumatnya wawancara sama Grant Williams, Marquise Bolden. Nanti kita juga akan tayangin kira-kira Marquise sama Grant Williams pegang siapa di NBA Finals. Jadi nonton video ini sampai selesai karena akan ada potongan wawancara fullnya nanti mungkin. Wawancara fullnya gue belum sempet bikin subtitlenya. Jadi ini udah terlalu lama sebenarnya. Wawancaranya kemarin hari Jumat, sekarang hari Kamis. Wawancaranya durasinya 20 menitan, itu belum gue edit. Tapi kali ini gue akan munculkan potongan dari wawancara itu ketika ada pertanyaan siapa yang bakal juara di NBA Finals kali ini. Kita akan tahu jawaban dari Marquise Bolden dan Grant Williams di belakang video inilah. Jadi nonton sampai selesai ya, Jawabannya mungkin akan cukup mengagetkan. Oke, kemarin hari Minggu gue ikut meramaikan Junior NBA, hari terakhir final Junior NBA, dan kita sama teman-teman influencer dan content creator, istilahnya dipanggilnya selebriti, ikut dalam 3-on-3 celebrity game. Itu ada Andovi, ada gue, ada Rayi, ada Malida, ada siapa lagi ya? Banyak lah pokoknya, ada 16 orang karena total ada 4 tim, masing-masing tim ada 4 orang. Ada Augie juga. Itu seru. Ya ngobrol-ngobrol banyak sama Grant Williams sama Marquise Bolden. Mereka sangat-sangat suka sama Jakarta, sama Indonesia terutama. Grant Williams sukanya makan gado-gado. Grant Williams kalau ditanya what's your favorite food? Gado-gado. Gitu. Jawabnya udah gado-gado bro. Kayaknya dijejelin sama Marquise kayaknya, sama Bolden. Senin kemarin apa ini? Gue podcast sama podcast pemain cadangan sama Augie sama Ujo, itu ngebahas tentang NBA Finals. Jadi udah dijelasin panjang lebar tentang apa-apa aja yang menarik, kira-kira apa yang bisa kita expect dari NBA Finals. Itu udah dibahas di podcast itu. Tayangnya hari ini apa ya? Kamis ya? Tayangnya harusnya nanti malam, podcast pemain cadangan, tapi bahasannya lebih santai lah. Itu seru teman-teman, mesti nonton. Gue dikerjain men, asli gue dikerjain. Terus kemarin hari Rabu itu podcast bareng Box Out, hostnya Mutia, terus ada gue, ada Abi, sama ada Tufail. Kita membreakdown semua matchup penting di NBA Finals. Tufail of course pegang Dallas. Nanti tayang juga, nanti malam tayang nih. Nanti malam nih, hari Kamis malam nih kayaknya teman-teman bakal ngelihat banyak sekali muka saya. Ada muka saya di podcast pemain cadangan, ada di Box Out, ada di Ngobrol NBA. Jadi ini harusnya sih bisa tayang lebih dulu ya. Sekarang jam 1, nanti jam 3 gue udah harus jalan karena anak gue mau final ke Jurkot Jakarta Selatan, final KU12. Ini udah pakai kaos timnya anak gue, Warriors. Jadi doakan nanti anak saya bisa bermain bagus. Nothing tulus mau juara 1, ayo mau juara 2, yang penting kalau selama mereka mainnya bener dan bermainnya smart, gue sebagai orang tua udah senang banget. Oke, kita akan membahas final. Gila men, hari Minggu ini membahas final terus. Sementara di channel gue sendiri gue belum membahas dan mempreview final.
So, kita akan preview. Mungkin kata-kata gue banyak pengulangan dari apa yang sudah gue breakdown kemarin di podcast ya teman-teman yang lain. Tapi it's okay. Mungkin overall kalau gue lihat dari jumlah masa. Kemarin kan gue baru hari Rabu itu kemarin gue baru rilis pre-book kaosnya Celtics. Gue bikinin kaosnya Celtics buat fans-fansnya. Gue kasih kuota buat 75 orang ya. Gue kasih kuota buat 75 orang pertama. Karena kenapa cuma 75 orang? Karena gue ngejar sebelum tanggal 15 Juni tuh kita akan ada nobar gede-gedean NBA Finals game keempat, dan akan ada satu ex pemain NBA yang namanya besar, salah satu pemain favorit gue sepanjang masa. Itu kita bakal telepon, video call sama dia di tanggal 15 itu nanti di event nobar yang diadakan sama Video Sports. Gue udah tahu pemain NBA-nya tapi gue nggak boleh bocorin. Tapi it's gonna be a big name. Mudah-mudahan teman-teman yang di Jakarta nanti bisa join di nobar tanggal 15 itu. Gue harusnya siaran tanggal 15. Tapi sepertinya gue akan merelakan untuk tidak siaran, dan gue akan lebih memilih untuk ada di nobar itu karena gue pengen ngobrol sama pemain NBA itu. Ya kayaknya gue nggak siaran kayaknya tanggal 15 deh. Siaran dibayar, nobar nggak dibayar, tapi gue memilih nggak dibayar. Bodoh amat. Oke. Kemarin tadi sampai mana ngomongnya? Oh iya, gue bikin kaos Celtics, kuotanya buat 75 orang. Sekarang udah full. Langsung dalam waktu 3 jam kemarin sejak gue buka pre-book, 75 orang langsung full, udah booking semua, udah bayar semua. Tapi gue mohon maaf banget nggak bikin episode ngobrol NBA ketika gue bikin kaos Celtics itu. Jadi mungkin teman-teman di YouTube tidak tahu infonya. Tapi ini gue munculin aja gambar ya. Ini kaosnya seperti ini, Celtics against the world. Karena kenyataan yang ada di lapangan seperti itu, Celtics against the world. Nanti gue akan ceritakan lebih detail kenapa gue bisa memilih kaos dengan tulisan Celtics against the world. Buat teman-teman di YouTube, gue tadi udah kasih tahu ke tim gue, walaupun hari ini gue WFH karena gue mau nemenin anak gue tanding final. Gue udah bilang ke tim gue, tolong khusus buat hari ini sampai dengan Kamis malam, jam 12 malam nanti, tolong link buat pre-booknya dibuka dulu. Jadi gue akan kasih slot kuota tambahan, mungkin sekitar 15 orang aja cukup kali ya, 15 orang buat yang mau beli dari YouTube silahkan. Gue nggak berani buka banyak-banyak dulu, takutnya nanti nggak kekejar produksinya selesai di tanggal 15. 75 kemarin sudah full, sekarang gue buka lagi, tadi gue udah bilang kita buka sampai 15 orang aja. Sampai malam ini, nanti linknya gue taruh di deskripsi video ini di baris pertama ya teman-teman yang mau pre-book kaos Celtics, fansnya Celtics, langsung di klik link di deskripsi video ini di baris pertama, diklik aja langsung. Sampai malam ini doang ya, gue nggak buka lama-lama. Oke, kenyataan yang ada di lapangan adalah yang bakal nonton NBA Finals nanti mulai besok itu terbagi menjadi beberapa kubu. Gue udah jelaskan juga di Instagram. Ada fansnya Celtics yang ternyata nggak terlalu banyak koar-koar. Sejauh ini masih adem. Tapi begitu gue kemarin buka pre-booknya, gokil. Baru kelihatan kalau fans Celtics tuh banyak. Tapi mereka diam. Mereka lebih memilih sementara ini untuk diam dan tidak koar-koar dan tidak memberikan perlawanan atas komentar-komentar yang berusaha menyerang Celtics. Karena komentar-komentar yang menyerang Celtics itu banyak sekali saudara-saudara. Di luar dugaan saya banyak sekali. Itulah salah satu alasan kenapa saya membuat kaos dengan tulisan Celtics against the world. Karena benar-benar yang benci Celtics dan gak pengen lihat Celtics juara itu banyak sekali. Bukan cuma ratusan ribuan di Indonesia, di timeline saya itu. Kalau kita bikin voting siapa yang gak pengen Celtics juara, ribuan yang memilih. Gokil. Jadi yang bakal nonton final nanti terbagi beberapa kubu. Ada fans Celtics, ada fansnya Dallas Mavericks, itu ada cabangnya lagi, fansnya Kyrie, fansnya Doncic gitu ya, atau fans Celtics juga terbagi lagi, fansnya Tatum dan lain-lain. Lalu ada fans netral pastinya, kayak gue pastinya netral. Gue akan berusaha untuk menikmati sebisa mungkin NBA Finals ini, tidak terlalu peduli siapa yang juara. Gue hanya akan menikmati beberapa matchup yang sangat-sangat gue nantikan. Dan gue udah bahas juga di episode sebelumnya bahwa impian gue untuk satu saat melihat Jason Tatum melawan Luka Doncic di NBA Finals sudah terwujud. Jadi gue hanya akan menikmati.
Gue tidak akan memihak ke salah satu tim. Lalu ada golongan ABC. Golongan ABC adalah golongan asal bukan Celtics. Itu yang jumlahnya banyak sekali. Gila, golongan ABC, kubu ABC. Kubu ABC gokil. Asal bukan Celtics itu terdiri dari berbagai macam merger itu. Ada mergernya fans Lakers, fans Golden State, fans mana-mana semua udah merger ke dalam kubu ABC. Jadi teman-teman nanti sepertinya NBA Finals ini I don't know what to expect, dalam artian apakah Instagram saya akan membludak dengan komentar-komentar yang ajaib-ajaib dan banyak dihiasi dengan kata-kata kebun binatang seperti musim-musim sebelumnya di NBA Finals kali ini, karena tidak ada Golden State, tidak ada Lakers yang fans-fansnya juga very aggressive gitu ya. Ini Dallas sama Celtics. Jadi gue masih wait and see apa yang akan terjadi ketika besok game 1 selesai. Apapun hasilnya ya, siapapun yang menang besok di game 1. Gue penasaran banget ketika gue ngepost sesuatu di Instagram gue, di Authentics, apakah akan terjadi kerusuhan atau tidak. Kita akan lihat apakah damai, adem-adem aja atau bagaimana, gue gak tahu. Tapi gue looking forward buat melihat medan dari fanbase-nya Celtics dan Dallas Mavericks di NBA Finals kali ini. Oke. Beberapa poin catatan penting menurut gue ini tentu aja berkaca dari seri-seri sebelumnya, khususnya untuk Dallas Mavericks. Mereka perjalanan ke final ini nggak mudah. Sorry, gue nggak bisa membahas angka-angka apapun karena gue tidak menyiapkan materi apapun sebelum gue take video ini. Gue juga akan mematikan handphone gue. Jadi gue nggak. Ini berdasarkan apa yang ada di kepala gue aja. Jadi sorry kalau ada mungkin ada angka-angka gue yang miss. Teman-teman bisa koreksi juga. Oke, perjalanan Mavs sampai dengan di NBA Finals ini susah. Mereka mengalahkan tim dengan defense terbaik di NBA. Mereka mengalahkan Clippers walaupun tanpa Kawhi. Mereka mengalahkan tim muda OKC. Gue bisa bilang bahwa mungkin ini bukan bias, bukan karena gue fans OKC, tapi menurut gue ada satu pemain yang sejauh ini gue lihat paling merepotkan Luka Doncic dari semua series. Ketika dia mungkin dipegang sama Jaden McDaniels atau sama siapa. Tapi ada satu pemain yang gue lihat Luka Doncic itu kelihatan sangat-sangat terdistract ketika dia mau offense dan lain-lain. Itu adalah Lu Dort, pemain OKC. Sejauh ini yang bisa memberikan Luka challenge untuk bisa lagi dan lagi memasukkan tembakan-tembakan yang begitu sulit dengan menjaga dia sanggup untuk selalu ada di depannya Luka gitu ya. Itu Lu Dort menurut gue. Nanti di final masih tanda tanya siapa yang akan benar-benar dapat assignment untuk bisa mendistract Luka. Is it Tatum? Is it JB? The Derek White? Jrue Holiday? Semua bisa ganti-gantian sebenarnya. Very switchable. Pemain-pemain Celtics semua very versatile. Size-nya bagus-bagus dan benar-benar bisa heavy switching menurut gue. Itu kalau dari Dallas. Big man mereka, Daniel Gafford, Derek Lively, itu juga akan melawan pemain-pemain big man Celtics yang bisa nembak 3 point. Ada Al Horford, ada Kristaps Porzingis yang sudah bisa kita expect untuk bermain besok di game 1. Itu akan menjadi challenge tersendiri juga buat Daniel Gafford dan Derek Lively. Tapi nggak cuma Gafford dan Lively, tapi Maxi Kleber itu juga akan berperan penting di NBA Finals ini. Karena mau nggak mau, gue rasa NBA Finals ini akan terjadi banyak situasi di mana kedua tim akan bermain small dilawan dengan small. Bisa jadi salah satu dari big man-nya Mavs antara Gafford atau Lively ya, antara dua itu tuh kan mereka berdua nggak bisa nembak ya, antara dua itu menitnya bakal berkurang dan menitnya Kleber bakal bertambah di NBA Finals ini. Jadi Kleber itu penting nanti buat Mavs.
Kyrie, gue rasa ini akan jadi challenge tersendiri buat Kyrie untuk bisa, gue bakal seneng banget man kalau Mavs bisa menang dan Kyrie bisa balas dendam ke fans-fans Celtics yang selama ini selalu jahat sama dia. Ya mungkin emang awalnya Kyrie yang jahatin Celtics duluan sih, memang. Tapi paling enggak kalau Kyrie nanti bisa misalnya cetak 40 poin gitu di TD Garden gitu dan Mavs bisa menang nyolong satu di kandang Celtics, itu menurut gue itu bakal keren banget gitu. Itu drama-drama yang pengen gue lihat sebenarnya nanti di NBA Finals. Juga Holiday juga ketika ditanya sama wartawan nanya gini, lu nanti akan banyak sekali possession di mana lu harus melockdown Kyrie one on one. Apa yang bakal lu lakukan untuk bisa terus ada di depannya Kyrie dan gak membiarkan Kyrie bisa ngacak-ngacak? Tahu jawabannya Jrue Holiday apa? Jawaban Jrue Holiday cuma bilang, pray, berdoa. Keep it simple. Dia cuma bisa berdoa. It's an honest answer menurut gue. Itu jawaban yang jujur. Jawabannya gak kayak Ant-Man. Kalau Ant-Man yang ditanya, Ant-Man bakal bilang, gue bakal begini. Enggak. Itu bakal manas-manasin Kyrie, itu bakal ngasih motivasi lebih ke Kyrie. Jadi itu tidak dilakukan sama Jrue Holiday. Jrue Holiday ketika ditanya dia bilang, gue cuma bisa berdoa. Ketika harus menjaga Kyrie, gue hanya perlu berdoa. Jadi nggak perlu bikin Kyrie dapat motivasi lebih dan panas-panasin dia lah, karena nanti ujung-ujungnya akan berbalik ke lo. Kyrie, Luka, ya, dua pemain itu kalau untuk Dallas ya, dua pemain itu they both have to be great. Setiap game, nggak bisa ada game yang either Kyrie atau Lukanya jelek, itu nggak bisa. Setiap game mereka berdua dituntut, bukan wajib tapi dituntut untuk bermain bagus dan paling tidak masing-masing itu harus cetak 30 poin tuh. Atau Luka 40 poin, Kyrie 28 ini masih boleh lah. Tapi dua-dua pemain ini benar-benar harus menggila di NBA Finals ini, mau nggak mau. Dan satu pertanyaan penting buat gue untuk Dallas, nanti teman-teman dari fansnya Dallas boleh juga jawab di kolom komentar. Selain Luka dan Kyrie, siapakah pemain ketiga yang bisa step up di series ini secara konsisten? Karena si pemain ketiga ini itu akan menjadi kunci yang sangat-sangat penting dan krusial buat Dallas Mavericks. Apakah PJ Washington bisa? Apakah Derek Jones Jr. bisa? Saya nggak yakin kalau Derek Jones Jr. Derek Lively dan Gafford dan lain-lain, mereka akan melakukan role-nya sesuai dengan kapasitasnya. Mereka nggak bisa create their own shots, mereka nggak bisa create sendiri one on one playing back to the basket gitu, nggak bisa. Tapi mereka butuh nunggu aba-aba dari Luka mau ngasih suapin bola ke mereka akan finish. Tapi untuk mengharapkan Lively atau Gafford bisa playing back to the basket one on one, mid range dan nembak dan lain-lain, jangan terlalu berharap banyak gitu. Mereka harus nungguin bola dari Luka atau dari Kyrie, baru mereka bisa dapat poin gitu. Jadi pemain ketiga ini, apakah PJ Washington, Tim Hardaway Jr. enggak kali ya? Atau off the bench siapa? Ada Josh Green, Dante Exum mungkin mainnya juga nggak terlalu banyak. Jaden Hardy mungkin bisa jadi sparks ya, bisa kasih sparks off the bench. Tapi ini si pemain ketiga ini, sampai sekarang gue masih mempertanyakan. Ada PJ Washington kok yang bisa jadi pemain ketiga. PJ Washington bisa, tapi di series lawan OKC dia gila-gilaan 3 poinnya. Di series melawan Minnesota Timberwolves menurut gue secara akurasi tembakan dia drop. Nggak tahu nanti di final seperti apa. Jadi orang ketiga ini akan sangat penting. Kenapa gue bilang akan sangat penting? Kenapa gue bilang orang ketiga di Mavs akan sangat penting? Karena ketika lu mempunyai Luka dan Kyrie, lalu di Boston Celtics ada JB dan ada JT. Ini 2 lawan 2, ini bisa di-cancel. Ini anggap aja 2 lawan 2 ini meng-cancel satu sama lain. Anggap aja sudah tidak ada mereka. Lalu Boston Celtics masih punya siapa? Masih punya Kristaps Porzingis yang bisa jadi opsi ketiga. Masih punya Derek White yang tiba-tiba bisa cetak 25 poin. Masih ada Jrue Holiday, bisa cetak 17-19 poin juga bisa.
mereka masih punya Drew, Kristaps, Derek White. Selain dua J, the duo J ini. Jadi gue nggak khawatir kalau soal orang ketiganya Celtics nih, gue nggak khawatir. Mungkin yang bisa konsisten itu adalah Kristaps Porzingis. Tapi bisa juga Derek White. Tapi bisa juga Holiday. Jadi ini opsinya banyak sekali. Starting five-nya punya opsi banyak sekali. Siapa yang bisa jadi orang ketiga itu banyak sekali dari starting five-nya. Jadi itu PR-nya buat Dallas Mavericks. Siapa sih orang ketiga yang bisa mensupport Luka dan Kyrie di series lawan Celtics ini? Karena kemarin gue bilang di podcast di Box Out, gue bilang gini, Kyrie sama Luka Doncic, mereka berdua have to be great, nggak bisa good, great. Kalau Jason Tatum sama JB, mereka tidak wajib untuk great. Mereka harus ada di above good lah, jangan cuma good, above good. Tapi karena supporting cast-nya ini starting five-nya kuat sekali, man. Kuat sekali. Pasti ada pemain-pemain lain yang bisa nutupin ketika JT lagi nggak masuk tembakannya, atau JB lagi dipaksa untuk terus bermain one on one. Karena satu strateginya Dallas yang pasti nanti akan dilakukan sama Jason Kidd adalah memaksa pemain-pemain Celtics untuk banyak sekali melakukan one on one action. Jadi memaksa JB dan JT untuk bermain one on one dan tidak membiarkan bola-bola itu di swing. Karena kalau udah begitu driving lanes-nya open dan bolanya itu di swing, itu shooternya udah bersiap semua itu Celtics. Jadi salah satu skema yang nanti mungkin akan dijalankan adalah memaksa Tatum dan JB untuk banyak sekali bermain on isolation dan one on one. Itu yang bakal dilakukan sama Jason Kidd, salah satunya menurut gue. Jadi itu sih sebenarnya matchup antara Kyrie dan Drew itu pasti akan seru sekali. Itu salah satu matchup yang pasti akan selalu gue liatin. Ya banyak sih sebenarnya yang mau gue bahas, tapi Celtics ini gini. Ketika Dallas melawan Minnesota kemarin, ada beberapa lineup yang dipasang sama Chris Finch itu menguntungkan buat Dallas. Contohnya misalnya Kyle Anderson. Ketika Kyle Anderson ada di lapangan, ketika dia mendapatkan bola di corner dan dia mau nembak 3 point, apa nggak ditinggal itu sama defendernya Mavs? Defendernya Mavs udah bilang, udah serah lo nembaknya sono, gue mau lihat kering aja, gue mau siap-siap rebound. Jadi ada area-area yang mereka bisa tinggalkan ketika melawan Minnesota Timberwolves. Ketika melawan Celtics, menurut gue pemain-pemain Mavs ini dan khususnya buat Luka Doncic, dia dituntut untuk selalu bisa menjaga semua pemain Mavs, harus menjaga semua area. Mereka banyak sekali yang harus mereka cover itu area-areanya. Gak ada yang benar-benar gak ada yang bisa dibiarin kosong, karena semuanya bisa nembak pemain-pemain Celtics-nya. Jadi itu waspadanya buat pemain-pemain Mavs adalah tidak ada area yang bisa mereka biarkan kosong. Semua benar-benar harus dijaga dengan rapat. Gap-gapnya itu harus benar-benar bisa ditutup dengan rapat. Tidak membiarkan Celtics ini bisa mendapatkan bola-bola enak gitu untuk shooter-shooternya. Itu sih PR-nya buat Dallas Mavericks. Celtics juga nggak sempurna kok. Celtics juga PR juga masih banyak. Kalau Tatum banyak melakukan step back 3, dia nggak terlalu banyak menyerang dengan dari mid range, nggak terlalu banyak drive ke dalam, dan dia settle on taking threes, checking threes terus. Itu bakal jadi kelemahannya buat Boston Celtics juga. Mereka harus benar-benar bisa mix and match. Kapan harus nembak 3 point, kapan harus mid range kayak Shea. Karena kemarin Shea ketika lawan Dallas Mavericks itu mid range-nya sangat-sangat merepotkan pemain-pemain Dallas sebenarnya. Itu harus dimanfaatkan sama Jason Tatum. Sebagai penutup, gue cuma mau bilang, ingat ya, nanti gue akan munculkan potongan wawancara Bolden sama Grant Williams. Ketika Reinhard yang nanya. Ketika ditanya siapa yang akan mereka favoritkan untuk jadi juara, nanti akan gue kasih potongan cuplikannya. Setelah ini tunggu sebentar lagi. Sebagai penutup, gue cuma mau bilang ini akan jadi series yang sangat menarik untuk kita nonton. Mau lu fans tim manapun, pasti bakal tetap seru. Jadi jangan sampai nggak nonton.
Gue udah bahas lebih panjang lebar lagi di podcast yang lain juga. Tapi pada intinya gue ketika ditanya mengunggulkan siapa di podcast Box Out dan juga di pemain cadangan, gue mengunggulkan Celtics untuk bisa menangin series ini dalam 7 games. Tapi gue berpikir lagi bahwa kalau terjadi game 7 itu akan bermain di TD Garden. Teman-teman tahu sendiri Luka Doncic kalau game 7 mainnya di kandang lawan bakal seperti apa. Luka Doncic lu suruh main game 7 di kandang lawan, kelar udah beres urusan, udah bakal gila dia. Doncic kalau main on the road di kandang lawan gue lebih ngeri, jujur aja lebih ngeri. Jadi kalau gue membela Celtics, gue lebih aman untuk Celtics menyelesaikan series ini di game ke-6. Jadi menang 4-2. Kalau series ini sampai 3 sama menuju ke game 7 mainnya di TD Garden, kelar Celtics. Kalah mereka 4-3 kayaknya. Jadi kalau gue sudah bilang di beberapa episode di beberapa podcast, gue memilih Celtics, lebih mengunggulkan Celtics tipis banget, asli tipis banget. Lebih mengunggulkan Celtics untuk bisa menjadi juara musim ini. Gue akan merevisi, gue gak akan bilang 4-3 karena kalau 4-3 harusnya Celtics kalah. Jadi gue akan memprediksikan Celtics 4-2. Sementara detik ini gue akan memilih Celtics. Kalau besok tiba-tiba gue berubah menjadi Mavs, nggak apa-apa. Karena kuncinya di 2 game pertama sebenarnya. 2 game pertama di TD Garden itu akan menjadi kunci buat Boston Celtics. Apalagi mereka Kristaps Porzingis sudah balik, walaupun jangan terlalu expect gimana banget untuk Kristaps Porzingis, dia sudah absen lumayan lama, jadi paling tidak butuh 1 game minimal buat dia benar-benar bisa adjust lagi dengan playing speed, dapetin feel-nya dulu lah, dapetin apa nyamannya dulu main mungkin 1 game 2 game kali ya baru bisa full speed. We'll see, tapi harusnya di series lawan Indiana juga kabarnya Porzingis sebenarnya udah bisa main, cuma ya ditahan dulu lah sampai dengan final. Jadi kita lihatlah nanti siapa yang akan jadi juara nanti besok game 1, jangan sampai nggak nonton. Untuk prediksi game pertama besok kita lanjut prediksi loh. Gue udah lupa klasemen gue bener salahnya berapa banyak, tapi nanti gue akan cek juga klasemennya. Jangan lupa teman-teman ikut prediksi untuk NBA Finals ini. Buat yang udah ikutan prediksi dari zaman play-in, kita gas lagi, tinggal tersisa 7 game maksimal lagi untuk kita prediksi. Jadi yang baru mau ikutan prediksi langsung aja juga gas di kolom komentar prediksi, kita prediksi per game siapa yang bakal menang. Oke, untuk game pertama besok mainnya di TD Garden, start jam 7.30. Gue akan lebih mengunggulkan Boston Celtics untuk bisa menang di kandang dan mengambil game pertama dan memimpin 1-0 mudah-mudahan. Tapi good luck buat fanbase-nya Dallas Mavericks, buat fanbase-nya Boston Celtics, buat golongan ABC asal bukan Celtics. Selamat menikmati NBA Finals, mudah-mudahan seru dan panjang. Seperti tadi gue udah sampaikan, gue penonton netral. Gue hanya pengen series ini panjang, gak pengen cepet-cepet selesai. Kalau bisa sampai dengan game 7, ayo gas game 7. Oke guys, selamat menikmati NBA Finals. Sebentar lagi gue akan munculkan tayangan video dari prediksi Marcus Bolden dan juga Grant Williams. Siapa yang akan mereka favoritkan untuk bisa jadi juara? Yeah, so I mean, for me personally, I was born and raised in Dallas, but JT is one of my good friends, and we spent time growing up, and then especially in college. So I was very excited to see him get a chance to win that first ring. So I'm gonna go with Boston on this one. I'll go with Boston Celtics in 6. In 6, and Yes. you in I'll take 7. 7. Yeah. Oke, terima kasih telah menonton episode 146. Kita jumpa di episode 147 besok. Kita kasih reaction setelah game pertama selesai. Oke, saya pamit. I'm out.